محمد فليتفضل مشكورا. اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar tilakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima salat kita, doa-doa kita yang kita panjatkan bersama, wirid dan munajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin berat cuacanya, semakin besar pahalanya. Ini hujan, enaknya tidur ya. Tetapi antum hadir semua ke sini, alhamdulillah. Kelebihan ya. Ini yang Allah berikan kepada kita untuk semangat melakukan, namanya muwaffaq, abdun muwaffaq, yang mendapatkan taufik insyaallah ya. Kita lanjutkan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Di sini disebutkan bahwa ada dalil yang besar, hada dalilun ala azamati mulkihi subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil yang besar tentang keagungan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau, Allah lah yang bisa menghidupkan dan Allah yang mematikan manusia. Jadi benar-benar mutlak di tangan Allah ya. Juga ada keterangan di dalam ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia cuma-cuma, berarti ya, karena akan diuji. Kalau diciptakan cuma-cuma tanpa tanggung jawab, berarti tidak perlu ujian. Tapi ini nyatanya Allah menguji. Berarti kita diciptakan untuk diuji di dunia ini. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amal ya. Jadi memang kita hidup ini untuk berbuat baik, itu intinya, itu aja. Ya. Intinya ada kita berbuat baik, cukup buat diri kita, kemudian kita lagi ajak orang lagi untuk berbuat baik. Nah, itu misinya ya. Misi daripada para anbiya yang wajib kita ikuti. Jadi sekali lagi, Allah SWT tidak menciptakan manusia untuk main-main atau seperti pemahaman orang-orang ateis ya, kita itu ada dengan sendirinya, kemudian mati juga dengan sendirinya. Kalaupun mati ada penyebabnya, kemudian ada yang bilang jantung, ada stroke, ada macam-macam lah penyakit-penyakit itu, tapi sebenarnya itu hanya sebab saja, hanya sebab, tapi Allah lah yang menentukan begitu. Banyak orang sakit nggak mati-mati ya. Ada orang tanpa sakit mati juga, begitu. Berarti benar-benar milik Allah. Maka kita tidak perlu terlalu takut, nggak boleh terlalu berani juga nggak boleh. Maka disebutkan di situ ada namanya khauf, ada roja. Ada khauf rasa takut, ada roja ada pengharapan. Pengharapan tidak ada manusia yang lebih menyayangi kita melebihi Allah. Tidak ada. Ya, tidak ada yang menyayangi kita melebihi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yatasarraf bihim bi muqtada hikmatihi ar-rabbaniyah. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Ya. Apakah kalian menyangka, mengira bahwasanya aku menciptakan kalian itu abas. Abas itu tidak ada gunanya, main-main aja. Abasan, tanpa tujuan, enggak ya. Di sini disebutkan abas, jadi lali hikmatin, bukan karena hikmah, enggak. Jadi Allah ciptakan manusia untuk ada hikmahnya pasti, bukan abas ya. Kemudian kalian akan ditinggalkan begitu tanpa peraturan, tanpa takalif. Makanya kalau kita sebutkan orang kalau sudah balik itu namanya mukallaf ya.
Mukallaf itu mulai terbebani syariat, mulai terbebani. Kalau perempuan nggak pakai jilbab sudah balik dia kena dosa. Begitu. Laki-laki dan perempuan nggak sholat kena dosa. Walaupun itu dianggap kita nggak menganggap bahwa itu masih kecil, ya. Itu anak masih kecil menurut kita. Anak umur 10 tahun kalau balik sudah dia terbebani, namanya mukallaf. Mukallaf artinya dia terbebani oleh syariat. Ya. Dan disitulah mulianya manusia. Ya, jadi kalau ada orang ingin hidup tanpa peraturan, berarti dia nggak mau dimuliakan oleh Allah. Dimuliakan dengan peraturan. Halal haram, nggak boleh halal haram. Apa sih ini Islam kok dikit-dikit halal, dikit-dikit haram, dikit haram? Ya, justru itu untuk memuliakan manusia, kan begitu. Ya, seperti anak kalau di pesantren itu banyak peraturannya biasanya. Ya, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Karena dimuliakan. Tapi kalau dia sudah di luar peraturan, kalau dia sudah di luar pesantren, dia bebas-bebas saja. Bahkan nggak sholat pun nggak apa-apa. Apalagi orang tuanya bilang kasihan, udah capek, sholat terus dia setahun sholat di pesantren, ya. Mumpung di rumah, udahlah nggak apa-apa, sholat subuhnya bisa terlambat. Nah, itu kesalahan lagi, ya. Jadi mulianya manusia karena dia terbebani oleh syariat. Ya. Wal irsyadat wat taujihat ila ma fi min salahikum wa sa'adatikum fid dunya wal akhirah. Jadi memang ada arahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia diarahkan itu. Apa arahannya? Tidak boleh begini, jangan begini, harus begini. Itu semua bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang Islam. Karena apa? Dengan Islam ini kita banyak peraturan. Coba bayangkan betapa tidak enaknya orang yang hidup tanpa peraturan. Begitu. Anak mulai besar dia nggak tahu caranya, ketemu orang tua cium tangan, peraturan. Ya. Orang tua, anak kecil, anak kita, peraturan, adab, kasih aja, ya. Ajarkan begitu. Lihat di TV film orang barat, kalau anak sama bapak salamannya begini, keren begitu ya, atau tos. Kita nggak boleh ikut-ikutan, itu bukan peraturan gitu, itu bukan cara yang baik. Orang Islam nggak begitu, ajarkan. Keluar rumah assalamualaikum, masuk rumah assalamualaikum, kan enak, itu bagus. Ya, antara maghrib dan isya duduk. Mau sesibuk apapun duduk, minimal baca Yasin bersama-sama. Diajarkan baca Quran atau baca apa. Nanti dia hidup tumbuh, anak itu menjadi orang yang soleh, yang baik. Kita mati, kita akan pulang. Ya, anak-anak kita sudah mendoakan lagi kita. Itu harapannya. Tapi kalau anak enggak sama sekali dikenalkan pada agama, orang tuanya meninggal, pertama yang diurus warisan. Nggak tahu, tanpa doa, tanpa kiriman apapun, ya diingat pun enggak kadang-kadang. Naudzubillah, nasallallahu alaihi ya. Makanya hidup dengan peraturan. Syukurilah orang yang hidup dengan peraturan itu. Karena nanti kembalinya hanya peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga Allah menyebutkan, kan manusia tadi diuji ya. Berarti kalau diuji, di situ dilihat ada nilai yang bagus dan yang buruk. Begitu. Yang bagus dan buruk. Dalam Al-Qur'an Allah SWT menyebutkan walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ini milik Allah. Enggak ada orang banjir dengan sendirinya, itu enggak ada. Ya, pasti ada ulah manusia. Nggak bisa kita bilang, oh, ini banjir kenapa? Curah hujan. Nggak bisa curah hujan. Ya, ini nggak curah hujan. Ini ada manusia yang berbuat dosa, ada manusia yang melanggar, maka Allah berikan banjir. Tiba-tiba ada gempa. Ya, oh itu ada pergeseran di bawah laut. Nggak bergeser sendiri. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan semuanya. Tidak ada. Bahkan satu daun pun yang jatuh dari pohon itu semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gunung meletus, gempa, macam-macam ini, longsor dan sebagainya. Itu
tidak akan terjadi dengan sendirinya. Itu keyakinan kita orang Islam, ya. Orang Islam. Kalau orang non Muslim atau orang ateis yang nggak punya agama, ya beda. Ya, tapi kalau gitu orang Islam pasti percaya dengan itu semua. Maka Allah mengatakan walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah, dalam kekuasaan Allah yang ada di bumi dan yang ada di langit. Liyajzil ladina asa'u bima amilu, untuk akan dibalas alladzina asa'u bima amilu. Orang-orang yang berbuat jahat akan dibalas. Jadi nggak mungkin ada orang jahat kemudian tidak akan dibalas oleh Allah. Dibalas. Kalau nggak di dunia, nanti di akhirat. Ya. Kemudian wa yaziyal ladina asa'u ahsanu bil husna, dan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan balasannya apa? Al husna, yang baik. Jadi kalau orang yang berbuat jahat akan dibalas, sekecil apapun kita punya rezeki sedikit masukin ke masjid, kayak seolah-olah nggak ada apa-apa itu ya, 50.000 kayak 10.000 itu berapa? Jangan dilihat, jangan kita anggap itu hilang. Enggak, itu yang kita tabung itu akan hilang. Tapi yang kita masukkan dalam masjid itu nanti kita akan ketemu di sana nanti di akhirat. Ya Allah, ternyata ini ada maknanya. Ada orang datang perlu kita bantu, itu sekecil apapun pasti harus diyakini itu nanti kita akan memetik pahalanya. Begitu. Karena janji Allah, wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Orang yang berbuat baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Walaupun sebagian orang untuk merangsang orang bersedekah itu dengan materi lagi, boleh-boleh saja, ya. Tapi kita tidak seperti itu. Kalau kita keluarkan uang sekian, akan dibalas Allah sekian. Nah, ini bahaya kalau ngomong begitu. Ya, kalau kita keluarkan uang 1 juta, pasti akan kembali 10 juta, misal begitu. Akhirnya dia keluar di 10 juta, karena Allah nggak bilang, Allah nggak mengatakan kamu bayar sekian dapat sekian, nggak ada, itu takwil namanya, tafsir, ya, tafsir. Tapi yang ada kalau kita mengeluarkan amal baik, nanti kita akan mendapatkan pahalanya nanti di akhirat, ya, keberkahannya di dunia, pahalanya nanti di akhirat, keberkahannya, alhamdulillah, saya sering sedekah, saya jarang sakit, misalnya begitu ya, anak taat semua baik, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tidak bisa, saya sudah keluar 1 juta, kok belum masuk ini? Oh, berarti itu nggak benar itu. Ah, ini bahaya, makanya nggak boleh seperti itu. Ya, kita hanya mengharapkan pahala itu abstrak nanti, nggak ada pembuktian, ya. Tapi keberkahannya bisa kita rasakan. Tumaknina, tenang, ya. Coba tanya orang yang bangun pagi sama orang yang nggak bangun subuhnya, tanyakan dalam kejiwaan itu pasti kita nggak merasa apa-apa. Ya, pagi ini bangun, alhamdulillah, paling enggak kita nggak merasa berdosa, ya, kita bangun, alhamdulillah, kita nggak merasa berdosa, sudah Allah suruh perintahkan hayya 'alas shalah, bangun, selesai, kita merasakan tentram minimal, nggak usah mikir apa-apa, pahalanya berapa nanti, nggak usah, itu aja kita merasakan tenang, ya. Dengan orang yang tiba-tiba dia tiap sholat subuh dia tidur, tiba-tiba datang bencana, ya Allah, gara-gara saya nggak sholat subuh, masih bagus, masih bagus itu ya. Atau dia nggak sholat subuh, ya, kemudian terjadi bencana, dia bilang memang tetangga ini nggak beres, tetangga lagi yang salah, ya, bukan dia, tapi orang lain. Jadi jelas ya bahwa Allah SWT akan membalas kebaikan dengan kebaikan, keburukan dengan keburukan nanti di akhirat, ya. Jadi manusia itu memang tidak main-main, hidup itu tidak main-main, ya. Maka di sini disebutkan Al-Imam Syafi'i menafsirkan ayat ini, ayahsabul insanu an yutraka suda. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja? Sudah itu
Al-Imam Syafi'i mengatakan la yu'mar wa la yunha. Apakah kalian menyangka kalian ini akan dihidupkan di dunia tanpa ada perintah, tanpa ada larangan? Nah, itu nggak mungkin. Berarti nggak mungkin ya? Nggak mungkin orang hidup itu hidup tanpa peraturan. Jadi sekali lagi, kalau ada orang dikit-dikit haram manusia, ini resiko jadi manusia, ya. Kalau dia bilang dikit-dikit haram, oh mau bebas, jadi kucing, jadi kucing, jadi kambing, nah itu bebas, nggak ada peraturan. Kalau manusia ada peraturan, ya. Sampai binatang pun yang ada peraturannya pasti dia lebih mahal daripada binatang yang nggak pakai diatur, ya. Kucing yang bagus itu nggak boleh makan sembarangan, ya. Kasih balap-balap ngurus dia, dia makannya khusus, ya, makannya khusus. Tapi kalau kucing yang biasa bebas makan apa aja, ya, makan tikus kayak makan apa biasa. Tapi untuk kucing-kucing yang terpelihara bagus makanannya khusus. Peraturan juga. Jadi peraturan itu harus senang orang. Hati-hati, orang sekarang mengatakan bebas, orang hidup itu bebas, liberal. Akhirnya kalau sudah punya agama, dia punya agama, memiliki agama, kemudian dia akan katakan saya Islam, tapi Islamnya liberal. Saya Islam, tapi Islamnya liberal. Liberal artinya bebas, padahal nggak boleh, nggak ada orang bebas itu. Artinya bebas gimana? Bebas menafsirkan, ya, bebas mengambil kesimpulan, bebas melawan pendapat jumhur. Nah, ini kan bahayanya. Nggak boleh. Orang Islam, kita mau selamat ikut peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diteruskan oleh para ulama. Kalau yang lain pendapat yang menyimpang tidak perlu kita ikuti, ya. Selain dia mengikuti menyelisih banyak pendapat para ulama, tinggalkan siapapun dia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk diatur dan bersenanglah ketika kita banyak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah dengan peraturan-peraturan itu, karena pasti kita akan dikembalikan. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kalian menjadi orang yang melupakan Allah. Melupakan Allah itu apa? Tidak mau diatur. Ini aturan Allah, enggak mau. Ya, ini enggak boleh begini, enggak apa-apa. Riba itu dosa. Ya, tapi kalau bunganya dikit, pakai bunga lagi. Kan enggak ada bunga itu, ya. Yang ada bunga api, ya, bahaya. Jadi semua peraturan dari Allah dapat kita cerna, tidak bisa kita cerna ikuti, kita akan selamat, ya. Tapi kalau kita timbang peraturan Allah, kita timbang pakai akal manusia yang belum tentu benar, pasti kita akan celaka, ya. Karena tidak semua peraturan Allah itu bisa dicerna. Ada sebagian orang bisa menerima, sebagian lagi tidak bisa menerima. Ada yang bisa terima, oh begini, oh itu sholat gerakannya begini begitu, ya. Zakat dia bingung, gimana uang, suruh ngeluarin uang, dipaksa untuk keluar uang, padahal sekarang waktunya orang untuk menabung, misalnya begitu. Itu nggak bisa dicerna akal, ya. Tapi nanti hikmahnya pasti kita akan tahu untuk orang yang tunduk dengan peraturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan oleh Imam Abi Dunya, Ibnu Abi Dunya wa ghairuhu an Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memberikan nasihat kepada kita semua, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Itu perlu muhasabah. Ya, muhasabah itu kita introspeksi diri kita sebelum nanti Allah akan hisab kita. Gimana caranya? Saya ini masuk yang baik atau yang buruk? Nah, gitu. Merenung. Jangan tanya ke orang, Pak, saya baik enggak? Oh, Bapak baik. Pasti kita akan mengatakan begitu, ya. Bapak ini orang yang baik. Tapi kita bilang, kita ini baik enggak? Ya. Masih suka bohong enggak? Suka nyakitin orang enggak? Suka ghibah enggak? Kalau sholat khusyuk enggak?
Allahu Akbar, hadir terus atau kadang-kadang hilang. Itu muhasabah namanya. Ya. Perlu muhasabah. Hari ini sholawat sudah berapa? Gitu. Sudah berapa kali saya sholawat? Ya. Al-Quran kapan terakhir kita baca? Ramadan 2 tahun lalu. Gitu. Bisa loh begitu ya. Bisa terjadi. Ya. Diceritakan ada seorang imam masjid diundang makan. Ini imam masjid diundang makan oleh seseorang waktu buka puasa di meja hidangan di tempat dia makan itu ada amplop uang. Tapi udah terlanjur tamu masuk duluan, belum diambil oleh sahibul bait, ternyata amplopnya ada di meja. Begitu selesai makan, imam tadi pulang, imam masjid tadi pulang, amplopnya hilang. Sahibul bait dia bilang nggak beres imam ini, ya. Kok diangkut? Padahal kita nggak kasih. Ya. Kata antara suami istri ini tiap hari ngomongin duit, mungkin agak gede duitnya, gitu ya. Tiap hari diomongin terus, hilang, kurang ajar. Jadi imam, ya, amplop diembat juga. Alhasil ini dia tiap hari diomongin, wah nggak beres imam ini. Istrinya bilang sama suaminya, kamu jangan sholat lagi di masjid itu, percuma, ya, maling itu, ya. Oh, pinter kan? Itu tiap hari, ya udah, mulai saat itu dia nggak mau sholat di masjid itu, dia cari masjid yang lain. Ya. Sudah berjalan setahun itu, tiap kali duduk di meja ingat lagi, dulu di sini duitnya. Pelit ini mungkin ya. Tiap hari dia ingat uang yang hilang itu tadi. Sampailah ke bulan Ramadan berikutnya, ya. Sampai di bulan Ramadan berikutnya dia duduk lagi, kemudian suaminya bilang, sudah sekarang ini bulan Ramadan, bulan saling memaafkan, kita panggil lagi itu imam, kita damai aja. Udah maafkan, ya. Uang yang diambil oleh imam itu biarin aja, udah kita halalkan saja. Bagaimana? Iya, kata istrinya, biasanya istri paling agresif ini ya, kalau masalah duit ya. Kata istrinya, jangan begitu. Kamu harus tanya lagi, ya, di mana uang itu. Kita maafin, nggak apa-apa. Tapi kita harus tahu uang yang dulu, yang hilang Ramadan yang lalu itu disimpan di mana, atau kemana itu uangnya, di mana? Harus kita tanyain lagi. Kata suami, jangan, kan sudah malu, udah setahun juga, ya, enggak, harus ditanya. Akhirnya datang, dia undang. Kemudian ditanya, undang makan, dia ditanya, saya waktu tahun lalu saya kehilangan uang, begitu. Di sini, makanya saya nggak mau lagi sholat di belakang inti, ya, saya nggak mau sholat di belakang kamu itu, karena pasti nggak ada orang lain kecuali kamu yang ambil. Tapi saya halalkan sekarang, nggak apa-apa. Imam tadi menangis, ya, menangis imamnya. Kemudian dia katakan, ya Allah, berarti kamu sudah tidak membaca Al-Quran 365 hari. Loh, apa hubungannya? Kenapa nggak baca Quran? Saya waktu datang ke situ, saya kelihatan ada duit, gitu. Saya ambil, saya masukkan ke Al-Quran, itu tuh Qurannya ada di situ. Ya, berarti kamu nggak buka-buka itu, berarti kamu sudah nggak buka setahun Quran itu. Ya, waktu dia bangun dibuka itu. Ada uang di situ, ketahuan dia, ya, suudzon, dan menunjukkan bahwa dia memang sudah nggak hubungan lama dengan Allah, sudah nggak baca Quran, ya. Maka kita paling enggak itu tadi ya, muhasabah namanya, hasibu. Ya Allah, saya kok suka suudzon kepada orang, memang saya ini baik, gitu ya. Memang kita ini sudah terlalu baik apa? Kok suudzon terus pada orang, begitu. Berapa banyak kita ingin tahu keadaan orang, itu semua muhasabah namanya, muhasabah. Baik yang ada pahala ataupun cuma adab, masalah adab ini juga, ya. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbanglah sebelum ditimbang. Jadi kita ini suruh menghisab sebelum dihisab, kemudian juga sebelum menimbang
sebelumnya. Fa innahu akhafu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasibu anfusakumul yaum. Sayyidina Umar mengatakan, dan lebih ringan kamu hisab sekarang sebelum kamu dihisab nanti di akhirat. Jadi lebih baik kita menghisab sekarang nih, apa amal kita, ya, timbang-timbang. Kalau ternyata amal kita lebih banyak buruknya, cepat-cepat tobat, kembali ke jalan Allah, ya. Tiap kali mau bicara hal-hal yang tidak pantas, maka Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq katanya ambil batu dimasukkan ke mulutnya. Sayyidina Abu Bakar itu masukkan batu di mulutnya. Jadi kalau nggak penting nggak ngomong. Nah, begitu. Sayyidina Abu Bakar, murid Rasulullah, orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayaknya perlu kita sekarang ya. Kita nggak pakai itu, pakai masker tutup. Ya. Subhanallah. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Ya. Kemudian beliau al-muallif menjelaskan di sini, memberikan nasihat. Wa'lam ayyuhal insan, ketahuilah wahai manusia, annaka saufa talqallah, bahwa kalian nanti akan bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'aluka amma amilta fi ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan ditanya oleh Allah, tahu tidak dengan kewajiban-kewajiban yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi kita ini duduk belajar, mengerti, mengaji, mengkaji, itu nanti Allah akan pertanyakan sebagian, ya Allah, saya pernah hadir, saya hadir tapi ngantuk. Begitu. Tapi sudah berusaha hadir, cukup itu ya, nggak apa-apa ya. Ada orang mengatakan, saya kenapa nggak ngaji? Allah bertanya, kenapa kamu nggak ngaji? Kalau untuk mencari dunia kamu sekolah, TK 2 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Berapa itu sudah? Hah? 14 tahun, kuliah 4 tahun. Ya? Banyak ya? Untuk mencari apa? Mencari dunia yang sudah Allah jamin. Ini lucunya manusia. Ya? Ini manusia. Untuk mencari sesuatu yang sudah Allah jamin, itu kita harus sekolah sebegitu panjang. Tapi untuk sesuatu yang belum Allah jamin, keselamatan kita, mengenal syariat, kita mau tunggu mulai mengaji kalau udah tua. Kalau udah pensiun, baru masuk ke masjid, baru ngaji. Udah lemah, ya, udah lemot ini, komputernya ini udah, ya, sudah tak rusak, ya, diajak mikir lama-lama puyeng, ya, apalagi sampai menghafal, nggak bisa. Bisa nggak begitu? Habib Ali mengatakan begini, bisa tidak orang nanti kalau ditanya oleh Allah, kenapa kamu nggak belajar? Kenapa? Ya Allah, bagaimana dengan syariat Nabi Muhammad? Syariat yang mana? Saya nggak ngerti. Ya, kok nggak ngerti? Harus mengerti. Ada ustadz sombong, ngajarnya cuma di masjid, nggak pernah ke rumah saya. Bisa nggak itu kira-kira? Bisa nggak kita jawab gitu? Ya Allah, ustadz itu sombong, ya, ngajarnya cuma di masjid, nggak mau ke rumah saya. Bisa nggak kita dituntut? Nggak bisa, ya, kurang ngajar ini ya. Yang seperti itu nanti makanya nanti ditutup mulutnya. Ini suka, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim, tutup mulutnya. Ya. Jadi seorang mukmin itu, seorang muslim akan ditanya tentang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban salat, kewajiban zakat, menutup aurat, larangan-larangan berzina, minum khamr, ya, semua itu semua akan dipertanyakan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada lagi jawaban kita menjawab oleh Allah, saya nggak tahu ya Allah, nggak ada itu. Tidak ada jawaban seperti itu. Fa'tamir bima ja'a bi sallallahu alaihi wasallam minal awamir. Tidak ada pilihan lain, kerjakan apa yang kita tahu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wantahi amma naha anhu sallallahu alaihi wasallam wala tatahawan wala tatakasal. Maka yang diperintahkan lakukan, yang dilarang tinggalkan, jangan diremehkan, jangan malas. Apa sih beratnya? Kalau kita dalam keadaan sesibuk apapun, lagi sibuk, baca minimal baca ayat kursi, baca
qul huwallahu ahad 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Yang ikut saya 3 kali seperti menghatamkan Quran. Kan lumayan. Walaupun sudah lama nggak baca, tapi baca 3 kali, itu menghatamkan Quran. Jadi sebenarnya kebaikan itu mudah kalau mau. Ya, kebaikan itu mudah kalau mau. Namanya orang yang bisa mengikuti kebaikan mendapatkan taufik. Itu namanya taufik. Ya, tahu benar diikuti. Ya, ada tahu benar mengikuti aja nggak bisa, nggak dapat taufik. Ya, ini contoh aja ya, contoh. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang bisa kita lakukan. Jadi tidak boleh meremehkan. Kemudian beliau mengatakan ini penting sekali, wala takun hazilan fa innal amra jiddun. Jangan pernah main-main. Kalau di urusan agama jangan main-main. Ini enggak main-main. Surga itu pasti, neraka itu pasti, kehidupan barzakh itu pasti. Ya, nanti Allah akan menanyakan Allah akan perintahkan malaikat untuk menanyakan man rabbuka, man nabi. Itu pasti, semuanya pasti. Enggak ada yang enggak pasti itu ya. Wajib diimani. Ya. Maka tidak ada fala tatala'ab fi syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan main-main dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, haram yang diharamkan oleh Nabi Muhammad, halal yang dihalalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tabdila wala taghyir wala ihtiyal wala tahwil wala khadi'ah wala makar. Maka tidak ada perubahan sedikit pun. Apa yang diharamkan dulu oleh Rasulullah sampai sekarang juga haram. Ya, jadi nggak boleh ada orang yang mengatakan, oh dulu haram, tapi sekarang keadaan berubah. Ya, keadaannya sudah berubah. Itu yang dulu haram sudah menjadi begitu. Atau sebaliknya, dulu wajib orang pakai jilbab. Sekarang ada SKB 3 menteri, jadi nggak apa-apa. Jadi orang anak SMA yang sekolah, ya jangan dipaksa-paksa. Ini bodoh namanya. Ya, ini hati-hati nih. Ini peraturan menghendaki kita untuk tidak cinta kepada anak kita, sehingga kita biarkan mereka tidak pakai jilbab, dia berdosa, nanti kita akan ditarik oleh Allah masuk ke dalam neraka karena membiarkan anak itu. Maka Allah mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum naro. Al-Habib Zain, guru saya, guru kita bersama, Al-Habib Zain mengatakan bahwa arti daripada ku anfusakum wa ahlikum naro artinya ishabuhum ilal jannah. Artinya tarik anakmu, keluargamu ilal jannah. Orang mau bangun subuh itu berat, ya, tapi paksa siram air, begitu, ya. Kalau dibiarkan nggak mau ditarik masuk surga. Wa illa kalau kita pasif, nggak apa-apa. Saya enak-enak aja. Saya liberal aja. Anak boleh sholat boleh, nggak sholat nggak apa-apa. Bahkan ada di keluarga itu agamanya macam-macam. Ada yang Islam, ada yang macam-macam agamanya. Ya, ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen. Satu keluarga, satu rumah. Bebas, saya boleh, saya bebaskan anak ini memilih. Nah, ini kalau tidak kita paksa untuk masuk surga, mereka yang memaksa kita untuk masuk dalam neraka. Itu maksudnya. Ishabuhum ilal jannah wa illa saufa yashabunakum ilan nar. Kalau enggak, kita akan ditarik ke dalam api neraka. Nas'alullahal afiyah. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua ya daripada pasif terhadap agama Nabi Muhammad SAW. Kita nggak boleh pasif. Kita ajarkan orang, kita ajarkan minimal anak kita ajarkan terus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri perlindungan kita. Kemudian yang terakhir saya tambahkan sedikit, wa huwal azizul ghafur. Di sini Allah menyebutkan wa huwal al aziz yang maha perkasa, al ghafur maha pemberi maaf. Allah itu al aziz al ghafur. Allah al aziz al ghafur. Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering merubah nama. Kalau namanya terlalu bagus, bukan terlalu bagus, terlalu tinggi diturunkan.
Kalau jelek dibaguskan, itu Rasulullah SAW. Jadi kalau Al-Aziz, ada orang nggak boleh namanya Aziz, ya, namanya Aziz nggak boleh. Untung kalau di sini kalau Aziz itu bilang zin, za, agak susah, jadi Aziz, itu kerendahan. Kalau Aziz ketinggian, jadi nggak boleh Aziz, nggak boleh, Aziz nggak boleh. Yang boleh apa? Abdul Aziz, nah, itu boleh. Hambanya yang maha perkasa, Allah. Ya, itu boleh. Tapi kalau orang panggil namanya Abdul Aziz, 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 begitu ya. Abdul Jabbar, Jabbar, nggak boleh itu. Ya, suruh panggil Abdul Jabbar, karena Al Jabbar itu milik Allah, Al Aziz juga milik Allah. Atau namanya terlalu jelek, nggak boleh. Ya, namanya orang Tawur, misalnya orang Tawur, jadi tawuran, gitu ya. Ya, Tawur bin ribut, gitu ya, ribut terus ya. Nah, nanti kalau di Fatihah, kalau Yasin kan nggak enak juga di tahlil itu. Misalnya ada orang namanya Tawud, ada orang namanya Harb di zaman Rasulullah, nggak boleh. Namanya kok perang namanya, diberikan nama Silim atau Salim yang damai. Jadi nama itu yang kalau kita ketemu orang namanya buruk, kan banyak juga kita ini karena salahnya begitu. Dulu zaman Rasulullah, kalau ada orang mau punya anak, itu datang ke Rasulullah, Rasulullah kasih nama oleh Rasulullah. Sekarang tidak ada, datang ke ulama minta nama supaya nggak sembarangan. Kita lihat orang apa ya namanya ya, biar keren, kita nggak ngerti itu ya, atau merek obat itu ya, nama apa gitu namanya, nama obat atau nama apa, yang penting ada kebarat-baratan kita kasih nama itu ya. Kita nggak ngerti berapa banyak nama anak kita ditanya itu anaknya artinya apa, nggak ada artinya, kan sayang. Ya, kita punya anak, kasih merek yang bagus. Karena nanti di akhirat dipanggil, kita nanti akan dipanggil. Misal gini, Muhammad bin Ahmad. Oh gitu. Saya Muhammad bin Ahmad. Saya senang. Nama sebelumnya apa? Nama Nabi Muhammad. Begitu. Nama-nama yang bagus, Abdurrahim. Nama begitu. Anak kita nanti dipanggil begitu. Nah, kalau namanya yang enggak pas, ya gimana namanya? Ya, Tawur. Ya. Satu ini tawur perang, ya tawuran lagi, bukan kalau perang membela agama bagus, ya ini tawuran aja. Jelas ya? Jadi suruh ambil beri nama yang bagus. Bahwa Al-Aziz itu nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Al-Ghafur juga nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bertobat, khususnya sekarang di bulan Rajab, perbanyak tobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali, mudah-mudahan ujian yang Allah berikan kepada kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, nanti di akhirat kita lihat amalnya baik, sholatnya bagus, istighfarnya banyak, sholatnya banyak, ya tidak menyakiti orang, membantu orang, itu semua akan menjadikan amal yang insya Allah akan membahagiakan kita nanti di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.